Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Rabu pagi 25 Al-Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan 31 Juli 2024, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bab yang baru, yaitu bab yang ke-34. Bab yang baru yaitu bab yang ke-34. Penulis atau ke-35 ya. Penulis rahimahullahu taala Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri, penulis kitab Tauhid, berkata, Babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Yang artinya bab termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bab yang ke-35. Dan penulis membawakan beberapa dalil. Makna bab ini adalah menjelaskan bahwa bersabar atas musibah termasuk kesempurnaan tauhid. Bersabar atas musibah adalah termasuk dari kesempurnaan tauhid. Sedangkan hubungan bab ini dengan tauhid, bahwa bab ini menunjukkan tidak bersabar
musibah adalah mengurangi kesempurnaan tauhid. Sang hamba hukumnya wajib bersabar atas musibah, karena bersabar atas musibah yang hukumnya wajib itu berarti dia sudah mengimani takdir, dan mengimani takdir adalah termasuk daripada kesempurnaan tauhid. Berarti siapa yang tidak bersabar ketika mendapatkan musibah, maka berarti dia tidak sempurna tauhidnya. Nah, kita apa yang disebutkan oleh penulis? Penulis kata, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, dzakara Allah Ta'ala sabra fi 90 mawdi'an min kitab, wa fil hadits as-sahih as-sabru dhiya, rawahu Ahmad wa Muslim. Berkata Imam Ahmad Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sabar di dalam Al-Quran sebanyak 90 tempat, dan di dalam hadis yang sahih ada as-sabru dhiya, sabar adalah cahaya, rawahu Ahmadu wa Muslim. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nah, dan yang dimaksud dengan as-sabru, sabar adalah cahaya atau lentera, maksudnya adalah yaitu seorang yang bersabar maka dia akan tunjuki oleh cahaya yang penuh dengan kehangatan, dan cahaya tersebut memberikan kepada petunjuk yang lurus. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sabru dhiya, maka ini adalah ucapan, ungkapan kenabian yang sangat indah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan atau mensifati sabar dengan dhiya. Dan dhiya secara hakikatnya adalah cahaya yang dibarengi dengan kehangatan. Beda dengan cahaya nur yang di dalamnya ada cahaya tapi tanpa kehangatan. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sabru dhiya, bahwa sabar itu adalah cahaya yang penuh dengan kehangatan, karena memang orang yang bersabar saat mendapat musibah dia penuh dengan perjuangan. Beda dengan nur. Kata nur dia cahaya tapi tidak tanpa kehangatan. Makanya Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 5, asy-syamsu dhiya wal qamara nura. Asy-syams ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Allah menjadikan matahari sebagai dhiya, cahaya tapi ada kehangatannya, ada panasnya. Dan qamar nur, cahaya tanpa ada kehangatan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang yang bersabar akan penuh dengan kesulitan, akan penuh dengan perjuangan, ya. Oleh sebab itu seorang muslim tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa saat mendapatkan musibah. Tidak boleh ya. Dan hendaklah dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah dia bersandar punya hanya kepada Allah Subhanahu sampai ujian tersebut hilang dan sampai ujian tersebut tidak ada lagi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata, walil Bukhari wa Muslimin marfu'an, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan secara marfu', yang artinya tidak ada seseorang diberikan pemberian yang paling terbaik dan paling luas selain sabar. Maksud dari hadis ini adalah bahwa seseorang ketika mendapatkan dirinya sabar atas musibah, maka pada saat itu dia mendapatkan kebaikan, kemudian dia mendapatkan keberkahan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang manusia itu sabur, selalu bersabar atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia akan bisa menanggung segala macam permasalahan, kesulitan, musibah yang menimpanya. Meskipun syaitan mengajak dia untuk berbuat keburukan, maka dia tidak mau. Dia bersabar. Meskipun syaitan memberikan kepada dia bisikan was-was, terpurukan, dengan sabarnya dia bisa menahan diri. Maka jika seorang manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, maka ini adalah hal yang paling terbaik yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan paling luas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu engkau akan melihat seorang manusia yang sabar jika diberi gangguan oleh manusia lainnya, disakiti oleh manusia lainnya, maka apabila ia mendengar dari yang menyakitinya, yang menzaliminya, bahwa yang menzalimi dan menyakitinya tersebut akan mendapatkan keburukan atau telah mendapatkan keburukan, maka dia tidak terlalu responsif, tetap tenang qalbunya, tetap gembira karena yang menzaliminya mendapatkan musibah juga, ya biasa saja. Dan apabila dia mendapatkan kezaliman dari orang lain, dia bersabar, dia tegar, karena dia sabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati seseorang akan tetap tenang, tetap bahagia. Makanya inilah maksud daripada
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma u'tiya ahad wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah diberikan seseorang siapapun pemberian apapun yang paling terbaik dan paling luas daripada kesabaran. Orang yang sabar saat diuji dia tetap tegar teguh. Saat mendengar orang yang menzaliminya mendapatkan musibah, dia juga tetap tegar teguh. Tidak terlalu euforia, terlalu gembira atau terlalu mensyukuri. Rasain lu gara-gara itu semua gara-gara kezaliman yang pernah saya berikan kepada kezaliman yang pernah engkau berikan kepadaku dan seterusnya. Tidak juga seperti itu. Dia tenang, dapat musibah dia tenang, diganggu orang dia tenang, kemudian orang yang mengganggunya itu dia tenang, gitu ya. Maka pada saat itu orang yang mengganggunya itu mendapatkan keburukan jika dia tenang karena dia bersabar. Dia bersabar. Nah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, wajadna khaira 'aishina bis-sabr. Rawahul Bukhari. Artinya kami dapati sebaik-baik bekal hidup adalah sabar. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang semestinya ketika dia mendapatkan musibah, ujian, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bekal terbaik. Itu adalah senjata terbaik untuk mendapatkan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Ya, bahagia, tenang dengan kesabaran. Qala Ali radhiyallahu an, "Inna sabra minal iman bimanzilati ra's minal jasad." Thumma rafa'a sawtahu faqala, "Ala annahu la imana liman la sabra lahu." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kata, sesungguhnya sabar dari keimanan bagaikan kedudukan kepala dari anggota tubuh. Kalau seandainya ada tubuh tanpa kepala, maka itu akan mati. Maka begitu pula seorang yang beriman akan tetapi tidak memiliki kesabaran, maka dia akan mati. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengangkat suaranya, "Ingatlah, sesungguhnya tidak ada keimanan apapun bagi siapa yang tidak memiliki kesabaran." Kemudian penulis mengatakan, "Washtiqaquhu min sabara idza habasa wa mana'a." Dan pengambilan kata sabar itu dari kata yang artinya dari kata sabara. Dan sabara artinya adalah habasa atau mana'a. Nah, wasabru habsun nafs anil jaza'. Dan kesabaran adalah menahan diri dari melakukan pergerakan yang menahan diri dari melakukan pergerakan yang dari rasa takut lah. Menahan diri dari melakukan pergerakan dari rasa tidak nyaman.
Kalau seandainya dia disakiti lalu dia tahan dirinya, tahan lisan, tidak berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, tahan qalbu, tidak menggerutu, tahan anggota tubuh, tidak mengerjakan yang mungkar, maka pada saat itu dia bersabar. Wa habsul lisan 'anit tashakki wat tasakhut. Termasuk bersabar menjaga lisan dari berkeluh kesah dan dari mengadu-ngadu. Berkeluh kesah dan dari menggerutu maksud saya. Wal jawarih an latmil khudud wa syaqqil juyub wa nahwihi ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan menahan anggota tubuh dari menempeleng, merobek baju dan misalnya. Imam Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, itulah pengertian sabar, menahan anggota tubuh dari jaza. Jaza itu berbuat yang sebagai menahan diri dari jaza. Jadi menahan kita dari sesuatu yang tidak disukai. Kemudian menahan lisan. Kemudian menahan anggota tubuh lainnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'lam anna sabra thalathatu aqsam. Dan ketahuilah sabar itu ada 3 bagian. Sabrun ala ma amara Allah bih. Bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Wa sabrun ala amma naha anhu. Dan bersabar atas apa yang dilarang, tidak mengerjakannya. Wa sabrun ala ma qaddarahu minal masa'ib. Dan bersabar atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah. Bersabar atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya saat seseorang ingin mendapatkan atau ingin mengerjakan ketaatan, maka dia harus sabar, teguh, taat, ya. Atau bersabar dari menjauhi yang dilarang, menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang. Kemudian yang ketiga, bersabar atas ketetapan berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan dalil. Ya, dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Dalil yang pertama yaitu waqalu ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kalbunya, ya, akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini wa awwalul ayah, dan ayat ini yang pertama, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa saja yang menimpa dari musibah
tidak ada kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atihi wa iradatihi wa hikmatihi, yaitu dengan kehendaknya dan juga keinginannya dan juga hikmahnya. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ma musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang artinya tidak ada musibah di atas muka bumi ini dan juga pada diri kalian kecuali sudah tertulis di dalam kitab, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz, sebelum terjadinya. Sesungguhnya hal tersebut sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Surat Al-Hadid ayat 22. Wabashshiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, ayat-ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa musibah itu dengan kehendak Allah dan keinginan Allah serta hikmah dari Allah. Allah yang lebih mengetahui apa yang ada di dalam ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui hikmah dari musibah yang didapati oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Nah, qauluhu wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Sedangkan tadi disebutkan dalam ayat, dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata fi qawlihi illa biiznillah, di dalam dalam firman-Nya kecuali dengan izin Allah, ai illa bi amrillah, maksudnya kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni an qadarihi wa masyiatihi. Maksudnya adalah semuanya berdasarkan takdirnya dan kehendaknya. Maka wa man yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Ai man asabathu musibah fa 'alima annaha biqadarillah wa sabar ihtasab wastaslama liqada'illah Allahu qalbahu. Maksudnya adalah siapa yang mendapatkan musibah lalu ia meyakini bahwa musibah tersebut berasal dari ketetapan Allah, lalu dia bersabar dan dia berharap pahala dan dia berserah diri untuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut,
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya dan memberikan petunjuk kepada qalbunya dan menggantikannya dengan apa yang hilang darinya dari perkara dunia. Allah akan memberi petunjuk ke dalam qalbunya dan Allah meyakinkan qalbunya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan qalbunya percaya terhadap takdir tersebut. Wa qad yakhlifu alaihi ma kana ukhidha minhu, dan kadang Allah Subhanahu wa taala ganti dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil darinya. Allah Subhanahu wa taala ganti, ya, kadang seperti itu. Nah, qauluhu wallahu bikulli syai'in alim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Tanbihun ala anna dzalika innama yasduru an ilmihi al-mutadammin li hikmatih. Ini adalah peringatan bahwa semua itu terjadi atas ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ilmu pengetahuan tersebut terdapat hikmahnya. Wa dzalika yujibu as-sabra wa ar-ridha, dan itu mewajibkan kesabaran dan keridhaan. Maksudnya begini para ikhwan. Jadi kalau ada orang mendapat musibah, lalu dia beriman kepada Allah bahwa ini musibah adalah ketetapan Allah, dan ketetapan Allah itu berdasarkan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketetapan Allah itu sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ilmu pengetahuan Allah tadi mengandung hikmah di dalamnya. Maka ini pemikiran dengan cara seperti ini membuat seseorang akhirnya bersabar atas musibah, ridha atas musibah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian qala Alqamah huwa ar-rajul tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min 'indillah. Qauluhu qala Alqamah, berkata Alqamah berkata, Alqamah huwa ar-rajul tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yuslim. Hadha al-athar rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Dia adalah seseorang yang terkena musibah, lalu dia meyakini bahwa musibah itu dari sisi Allah. Lalu kemudian dia bersabar dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan Alqamah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya dan juga Imam Ibnu Abi Hatim. Wa Alqamah huwa Ibnu Qais ibni Abdullah An-Nakhai. Alqamah adalah Ibnu Qais ibni Abdullah An-Nakhai Al-Kufi. Beliau dilahirkan ulida fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan pada zaman kenabian alaihi wasallam. Wa sami'a min Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Sa'd wa Ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairihim ridwanullahi alaihim. Dan Alqamah mendengar dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud dan Aisyah, dan selain mereka radhiyallahu anhum. Wa huwa min kibari tabi'in, dan beliau termasuk dari pembesar dari generasi para tabi'in. Wa ajillaihim,
dan tokoh-tokoh terkenal dari kalangan tabi'in wa ulama'ihim wa thiqatihim, dan ulama dari kalangan tabi'in dan rawi terpercaya dari kalangan tabi'in. Mata ba'da sittin, dan meninggal setelah umur 60-an Hijriah. Qauluhu huwa ar-rajul tusibuhul musibah ila akhirih. Disebutkan tadi oleh Alqamah, dia adalah seorang yang mendapatkan musibah, lalu dia mengetahui bahwa musibah itu dari sisi Allah, lalu akhirnya dia ridha dan menerima. Hadzal athar rawahu al-A'mash an Abi Dhabyan. Ini adalah athar ini atau riwayat perkataan ini diriwayatkan oleh Al-A'mash Sulaiman bin Mihran dari Abu Dhabyan. Beliau berkata, kunna 'inda Alqamah faquri'a 'alaihi hadhihi al-ayah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu qala huwa ar-rajul tusibul musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yuslim. Hadha siyaq ibn Jarir. Dari Abu Dhabyan, beliau berkata, kami pernah bersama Alqamah, lalu dibacakan di hadapan beliau ayat tadi, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Maka Alqamah berkata, dia adalah seseorang yang mendapatkan musibah, lalu dia meyakini bahwa musibah itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu dia ridha dan bersabar. Begitulah redaksi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nah itu dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang sabar atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan kesempurnaan penerapan tauhid. Karena dengan bersabar seseorang akhirnya mengetahui bahwa semuanya terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Wallahu alam, saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin memperdalam seputar pembahasan, bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui via telepon 0218236543 dengan Anda menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Juga kami ingatkan untuk pesan singkat di 0819896543. Silahkan. Halo. Silahkan, halo. Belum terhubung. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini? Di mana? Mohon maaf. Dengan hamba Allah dari Sumbawa, Pak Ustaz. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya begini, Pak Ustaz. Apakah yang dimaksud kita memahami takdir itu, ketetapan Allah itu sesuai dengan ilmunya begini, Pak Ustaz? Misalnya seseorang ditetapkan di surga atau di neraka, kemudian Allah tetapkan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah mengetahui seseorang itu akan berbuat baik atau buruk. Apakah demikian, Pak Ustaz? Kemudian yang kedua, Pak Ustaz, tentang sabar. Apakah kita boleh mendoakan kezaliman terhadap orang yang berbuat buruk kepada kita? Apakah itu termasuk tidak bersabar, Pak Ustaz? Demikian, Pak Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Seseorang ketika meyakini tentang takdir, maka yang dimaksud dengan berkeyakinan tentang takdir adalah dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini. Dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan akan hal tersebut. Lalu setelah itu Allah menuliskan ketetapan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah dan ciptaan Allah. Itulah mengimani takdir. Apabila ada orang berbuat baik, maka itu sudah ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang Allah ketahui itu dan Allah tuliskan itu di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan hal itu terjadi atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau ada orang berbuat keburukan, maka berarti keburukan tersebut atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan apa yang terjadi itu adalah ciptaan Allah dan kehendak Allah. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, mengenai yang kedua tadi, apakah termasuk sikap yang tidak sabar mendoakan orang berzalim yang berbuat zalim kepada kita? Silakan. Bismillah, walhamdulillah. Seorang yang terzalimi, dia berhak untuk berdoa kepada Allah atas kezaliman yang dia dapatkan. Dan itu tidak menunjukkan bahwa dia tidak sabar. Karena Rasulullah SAW bersabda, da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kalau ada orang yang terzalimi lalu dia ingin berdoa keburukan atas orang yang menzaliminya, maka itu hak dia dan tidak mengurangi kesabarannya. Wallahu a'lam. Baik, kita akan beralih ke pesan singkat pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika seorang anak melakukan dosa kepada orang tuanya dan dia merasa dia berdosa dan telah bertaubat, Allah telah menghukumnya dengan kehilangan pekerjaannya. Namun dia sadar dan sabar dengan ketentuan Allah serta terus berdoa. Pertanyaannya, apakah Allah akan mengampuni doa dan mengembalikan lagi rezekinya sehingga ia kembali bisa bekerja dan menafkahi keluarga dan orang tuanya? Ustaz, jazakumullahu khairan. Di awal apa tadi? Di awal, jika seseorang anak dia merasa berdosa kepada kedua orang tuanya dan dia telah bertaubat dan Allah menghukumnya dengan kehilangan pekerjaan, namun dia sadar dan sabar dengan ketentuan Allah tersebut dan terus berdoa, apakah akan bisa mengampuni dosa-dosa dan mengembalikan lagi rezekinya serta dapat bekerja sehingga dapat
memenuhi kebutuhan keluarga dan orang tuanya. Silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Apabila dia durhaka kepada kedua orang tua, maka jika kedua orang tuanya itu masih hidup, maka hendaklah dia meminta halal dan mencari ridha orang tua, sehingga orang tuanya kemudian ridha kepadanya. Dan kemudian apakah ketika anak tersebut asalnya dia durhaka, apakah hilangnya pekerjaan itu akibat kedurhakaannya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Maka pada saat itu yang paling patut dia lakukan adalah berbakti kepada orang tua, bertobat dari kedurhakaan, dan berdoa kepada Allah agar diberikan kehidupan yang baik. Ya, berbaik sangkalah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat orang yang bertobat. Dan sebagai orang tua semestinya memaafkan kesalahan anaknya dan tidak mengutuk anaknya. Ya. Yang jelas sang anak tugasnya adalah sekarang dia bertobat, berbakti pada orang tuanya kalau orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya sudah meninggal, perbanyak istighfar untuk orang tua. Dan kemudian berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik bagi dirinya. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum. Selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari saudara kita Abu Ihsan di Bekasi. Apakah bila kita menyesali apa yang sudah terjadi dan khawatir akan keadaan masa depan kita, hal ini termasuk tidak meyakini takdir Allah dan tidak bersabar serta menjadi dosa bagi kita? Silahkan. Bismillah walhamdulillah. Jika seorang berdosa, maka dia sesali atas perbuatan dosanya. Dan itu termasuk dari bagian taubat kepada Allah. Dan tidak boleh kemudian dia putus asa atas dosa yang pernah dia kerjakan, apalagi sudah dia taubati. Adapun dan termasuk daripada putus asa adalah dia berburuk sangka apakah dia bisa mendapati kehidupan yang baik setelah ini. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum fil jahiliyah idza faquhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik saat masa jahiliyah kalau dia belajar agama Islam. Maka tugas kita sekarang adalah bertobat kepada Allah, kemudian setelah itu beramal yang baik, mengisi sisa umur dengan amal yang baik, dan jauhkan dari prasangka ataupun sikap-sikap keputusasaan karena merasa sudah banyak dosa, sulit diampuni dosa, tidak diampuni dosa, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda telepon yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Silahkan di line telepon 0218236543. Halo. Silakan. 0218236543. Manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya secara langsung pada Ustaz. Halo. Dokter Umum. Yang bacakan dari pesan singkat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz. Saya mau bertanya, apakah benar kalau kita bersedekah saat kita mempunyai hutang itu hukumnya haram? Karena kan kita ketika bersedekah supaya Allah menggantinya dan harapannya adalah kita bisa membayar hutang. Silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd.
Asal hukumnya seorang yang punya hutang, maka dia wajib bayar hutangnya sebelum dia bersedekah. Tapi jika ingin bersedekah dan dia tetap nanti bayar hutang, tidak mengapa. Ya, karena di dalam agama Islam terkenal mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Bersedekah hukumnya sunnah, sedangkan bayar hutang hukumnya wajib, maka dahulukan yang wajib. Tapi sekali lagi, jika seseorang ingin bersedekah dan dia tetap bayar hutang nantinya, maka dia tidak mengapa untuk bersedekah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kami mohon maaf akan terbatasnya waktu kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon ihtitam dari Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kaidah yang disebarkan di tengah kaum pergerakan Islam, yaitu al-ghayah tubarrirul wasilah, yang artinya tujuan menghalalkan segala cara. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gara-gara prinsip ini, sebagian orang akhirnya menghalalkan segala cara, meskipun kadang tujuannya baik. Tujuannya ingin menuntut ilmu. Tujuannya ingin mendekatkan antara suami istri, lebih merasa cinta kepada pasangan. Tetapi gara-gara tujuan yang baik ini, sebagian orang menghalalkan segala cara. Di antaranya pengajian-pengajian yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, meskipun mungkin antara laki dan suaminya dalam satu meja, tapi kemudian di meja yang lain laki dan istrinya, maksudnya dalam satu meja. Kemudian di meja yang lain laki dan istrinya laki dan suaminya dalam satu, laki dan istrinya dalam satu meja. Di samping yang lain laki dan istrinya dalam satu meja, tapi dalam satu ruangan. Tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan. Maka mungkin niatnya baik untuk menjadikan pengajian lebih syahdu, lebih bisa berpegangan tangan antara suami istri, lebih menikmati pengajian. Tetapi hal tersebut belum terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun pendakwah-pendakwah lain dari para sahabat, bahkan dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4 dan ulama-ulama salafus salih yang mengikuti jalan dakwah salafus salih, tidak pernah melakukan pengajian semodel itu. Sekali lagi, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Yang benar adalah tujuan tidak selalu menghalalkan segala cara. Caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Caranya harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang akan mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Semoga kita senantiasa mempunyai niat yang baik, yang tulus, yang saleh, tetapi juga mengikuti sunnah Rasul
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatal Islam, pemerhati proyek dimanapun Anda berada.